Most Wanted Person 2025-2026. Wancoy dan Rico Lubis. Kalau Rico sih hadir di sini nggak ada masalah ya. Iya. Nah kalau Wancoy hadir di sini nih, gue bingung. Korea Utara presidennya siapa nih? Bukan ya. Selamat datang di podcast terpagi Indonesia ya. Jam 8 pagi syuting. Iya, jam 8 pagi. Gue tadi udah sempet worry, gue datang barengan sama Rico. Mobilnya Rico nyampe, gue nyampe. Gue gini, ngobrol sama Rico. Wancoy manusia pagi nggak ya? Kalau gue biasa pagi emang, Dik. Pagi, lu bangun jam berapa? Jam berapapun gue tidur, jam berapapun gue selesai kerjaan malamnya, kalau ada standby pagi gue. Bener. Tapi habis kerja, kalau nggak ada lagi tidur dulu. Tapi lu tadi nengok ke gue sambil ngobrol, mata kanan lu aman. Ngeliat gue nggak burem. Kalau kita pakai dua-duanya nggak buram. Kalau kita tutup kirinya, warna doang. Itu fakta terakhir. Ada informasi gue nggak tahu ternyata. Itu kan Gofar bilang lagi di sini dia minus 10. Kok bisa coy? Nggak ngerti gue juga tuh, dokter juga sampai kaget. Nggak, maksudnya kalau bisa nggak sadar kalau mata lu Ya bermasalah. karena begitu gue melekin dua-duanya nggak ada apa-apaan. Bayang enggak, apa enggak, blur enggak. Normal. Makanya ke dokter tuh, lu top sih bang katanya. Kebetulan penonton Green Boys juga dokternya. Lu top bang, selama ini tuh lu hidup dengan mata satu katanya. Bener juga. Karena memang kanan gue nggak berfungsi sama sekali. Dan itu kalian sebagai temennya juga baru tahu ketika kalian bikin konten medical check up itu. Iya. Betul. Berarti Wancoy orang yang sombong dong. Kenapa tuh? Memandang orang sebelah mata. Iya. Benar juga. Nah lu sebagai temen, Ya. kan kadang-kadang suka ngelihat secara kesehatan, apalagi kan lu orangnya kan olahraga banget nih. Iya. Sementara Wancoy kayaknya lebih ke pelatih ya. Official. Ketika tahu informasi itu, apa pertama kali kalimat yang keluar dari mulut tuh ke Wancoy? Wah, buta lu coy. Karena gue punya tetangga. Minus 6 itu kacamatanya udah segini. Ini minus 10 sih. Udah kayak Nick Fury Avenger lu. Tapi ternyata gue kan cari tahu juga kan. Maksudnya minus terbesar tuh berapa sih? Ternyata masih ada tuh 17 ada kok. Tuh, dia cari tahu pembelaannya. Itu dia. Dia ngerasa gue aneh. Jadi status gue masih middle, Masih jatuhnya masih aman. middle. Iya, belum yang up banget. Tapi mau lasik. Keren. Klasik gue tanggal 3 ntar nih. Lasik kan mahal. Udah megang duit. Oh. Separuh. Buta banget. Bayar separuh. Tapi kalau apa namanya ngingetin yang kemarin Gofar datang ke sini, salah satu hal yang pengen gue bahas adalah kalau Rico mungkin nggak kaget lah sama yang namanya fame, popularitas ya. Karena zaman streetball siapa yang nggak tahu Rico Lubis. Skin Boys. Lu gimana? Biasa Gofar sampai aja. bilang star syndrome tuh. Nggak pernah gue. Nggak, maksudnya kalau sekarang gue nganggepannya cuma lebih banyak temennya aja, Dik. Jadi nggak pernah nganggep kayak gue sebagai apa, lu sebagai penonton, gue nggak pernah kayak begitu. Jadi setiap gue ketemu orang mau foto-foto apa segala macam, kita main nongkrong bareng. Lu ngerasa lu nggak berubah? Nggak berubah sih. Karena memang gue maksudnya dari basic, maksudnya gue udah terdidik sama budaya punk sebenarnya pada zaman itu. Anjing lu. Akhirnya gue nonton secara live ya. Colek. Itu gue nonton secara live ya. Anjing. Maksudnya gimana nih kehidupan punk tuh gimana? Ya maksudnya kan nggak yang kayak gimana antara si pemain, si band sama penonton itu nggak terlalu jauh. Secara panggung juga kita cuma setara, ya gitu aja sih. Jadi gue anggap mereka juga ya teman-teman gue baru Tapi aja. semalam gue baru nonton konten Green Boys. Gue baca kolom komentar gue ngakak. Ada satu komentar yang di like banyak orang. Kangen Wancoy waktu miskin. Berarti kan ada yang berubah. Lu sebagai temennya, lu ngeliat ada yang berubah Lu nggak? kan nyolek gua tuh. Iya. Ya gua paham maksud lu. Kalau secara karakter sehari-hari sih nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Cuma dulu yang lucu di saat baru kita berkonten segala macam,
dia follow back semua followers. Pokoknya ada yang follow dia, di follow back. Request. Kalau di request gue follow back sih. Gue bilang coy lo akan ada di satu titik nanti kan lo timeline lo jadi banyak. Dan Betul. enggak, gue di pihak followers. Waktu berlalu. Sekamar sama gue nih. Kok cara delete friend request gimana ya? Udah penuh, udah full. Udah 5.000. Udah full, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Tapi nih, sekarang kan di media ya kan, lo punya media sendiri, ya kan, punya IP sendiri, terus diundang sana sini. Ya itu tadi pertanyaan Andi kayak sebenarnya apa yang lo rasain? Sementara kan dulu lo mulainya dari cuma nyelupin batu ke air. Itu ponari. Bukan. Ya maksudnya ada gak sih ngerasa, kan Gofar kemarin sempat bilang, oh star syndrome Wancoy nih. Iya, Wancoy kalau syuting males-malesan, sekarang lebih banyak diem. Ngarang dia. Nggak pernah gue miss syuting, nggak pernah. Kerjaan juga semua jalanin, nggak pernah. Nggak pernah sih kalau star syndrome jauh-jauh lah dari gue tuh kayaknya. Tapi akhirnya lu menikmati nggak popularitas itu? Lu suka nggak dengan popularitas pada akhirnya? Sebenarnya kalau popularitas pastilah. Maksudnya kita dikenal banyak orang, misalkan datang ke satu acara dikenal banyak orang, ditegur apa, ya seneng aja. Cuma bagian dari kerjaan aja sih, Di. Iya, yang tadinya gue kayak gimana, terus nyari kerjaan apapun gue ada-adain. Yang sekarang alhamdulillah ada aja kerjaan yang masuk. Kagak. Dia kemarin nggak kata Gopar. Lu memantik kok. Nggak kata Gopar gini. Memantik kok. Ini kata Gopar gini. Oke lu kok anjing. Kan kalau lagi lebaran pada kumpul kan. Dia keluar ruangan gini. Pada nonton YouTube kan? Asik. Masuk lagi. Jauh, gue gitu nggak mungkin. Dia kayak Oke. Kalau Riko gue yakin nggak kaget lah dengan popularitas ini lah. Dia bisa lah. Oh kalau dibilang kaget, gue kaget. Pastinya kaget. Kan awalnya Green Boys, Gofar kan bilang kan, Green Boys, makanya gue bilang nih, kalau ibarat kata newcomer ya Wancoy. Iya dong. Gue udah kenal Riko udah lama. Kita berapa kali konten collab ya dan segala macem. 2017 tuh. Dari 2017 bahkan gitu. Gofar walaupun nggak pernah ketemu tapi gue tahu sepak terjangnya gitu. Tiba-tiba nih muncul nih Kim Jong Un. Ya kan? Tiba-tiba Kim Jong Un gitu. Terus dari cerita Gofar yang kemarin bikin gue ketawa lagi, kok yang awalnya kan kalian sepakat bahwa seru nih kita bikin konten Green Boys. Ternyata mulai ada off air, mulai ada kerjaan. Bener. Yang menurut Gofar mungkin kayak udahlah kita kan cuma buat seneng-seneng doang. Terus tiba-tiba ada satu masa kalau nggak salah Wancoy bilang kayak, cuy ambil lah cuy. Jangan ditolak. Nah lu berada di titik mana nih sebenarnya pada saat itu? Jadi pas kita diskus sama Dery Derajat ya. Bukan. Tapi emang bener. Antagonis tuh. Iya, antagonis. Di saat kita bikin konten ini emang niatannya beneran buat healing. Buat senang-senang. Duduk lesehan. Ini props nggak ada. Fun lah gitu. Ada job talk show. Nanti dulu deh. Ntar kita jadi semangatnya jadi beda nih. Iya. Nah dia udah ngelirik gini tuh. Terus lama-lama diskusinya gue sama Gofar jadi gini kan. Kayaknya kosong sih kita Sabtu siang. Baru tuh dia, ambil kali dul. Dari situ. Ya habis gimana? Kalau bisa dilihat dari Riko dia punya lokal press, punya Reto, Gopar punya Scoot Motif, punya yang lain. Kita kan Iya maksudnya yang kerjaan bareng-bareng, ya tolong diambil. Gitu awalnya. Gue yang ngerayu emang bener gue ngerayu. Begitu sekarang udah menghasilkan, lu berasa udah mulai, kayaknya gue setara. Agak. Oh dia malah udah di sini. Kalau di airport sering gua sama Gofar suruh fotoin, bang tolong fotoin. Gua sama Gofar, dia mau fansnya. Gila. Bahaya. Emang lagi nggak tugas di bandara?
Gak bisa foto-foto. Tapi gua mengakui depan Gofar, awalnya gua sulit menikmati pembicaraan kalian karena internal banget kan. Betul. Lu cerita zaman-zaman kalian sekolah apa segala macem. Tapi lama-lama gua gara-gara konten yang lu ngobrol sama Apik Toti, itu mulai itu gua tahu nih cara nikmatin konten ini gimana. Nah, Green Boy sendiri sebelum syuting, berarti lu nggak ngobrol gitu? Enggak. Sama kayak lu tadi duduk. Oke. Malam minggu lu kemana? Habis beli motor apa ngalir aja. Oke. Gitu. Oh. Sengalir itu. Enggak, maksudnya di luar konten, kan Iya. kan lama-lama obrolan kan habis kan? Iya. Lama-lama kalau lu ngoprek yang di belakang kan habis kan? Iya. Nah itu lu nyiasatinnya selalu ada obrolan, selalu ada ini tuh gimana caranya? Apa di luar studio nggak ngobrol dulu, diem-dieman gitu? Nggak. Ngejaga bahan ntar nih buat diobrolin buat konten aja gitu? Enggak. Kan sekarang kita ada Warkopoli. Ya. Ada apa? Jadi banyak hal yang jadi diskusi sih. Ada bisnis bareng, ada merchandise kita. Jadi apa? Wanco dikit-dikit nanya dividen, nggak apa-apa. Dividen kan per tahun. Enggak, kalau kita enggak. Dipercepat. Nggak apa-apa. Yang punya ide siapa sih bikin Green Boys sebenarnya? Seinget gua ya, seinget gua tuh waktu lagi tahun 2021-2022 nih anak-anak sering banget nongkrong rumah gua. Oke. Gofar saat itu sedang vakum konten Iya, lah. iya. Terus gue bilang, Pai lo harus lanjut lagi. Terus saya bilang, gue sih nyaman ngobrol sama orang yang gue deket aja nih. Kayaknya terus gue bilang, ya kita aja. Seinget gue tuh gue termasuk yang usulin. Enggak, sorry, pas nongkrong gitu memang udah kalian cuma bertiga doang atau Bertiga. banyak? Bertiga. Udah sama Iya, Wanco? sebagian besar iya bertiga. Oh, oke. Sebagian besar. Ini orang emang lu lagi ngobrol sama Gofar tiba-tiba ngikut atau memang dari awal? Dari awal. Jadi awalnya gue Aneh banget. kan kayak tahu ya. Wanco lagi lewat depan rumah Riko gitu. Ngobrol nih. Terus duduk. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Jadi awalnya sebelum si Gofar vakum itu gua sama Wanco jadi bintang tamu ngobrak dia. Yang pakai jersey basket. Waktu rame tuh. Ya udah banyak yang bilang followers kita, Bang, kayaknya belum ada podcast yang teman SMA nih. Ya udah kan Gofar lagi banyak yang dikerjain. Jadi pas 1 tahun kemudian momen itu bisa dibahas, gue bilang, Pai, banyak yang request nih kita sebenarnya boleh dicoba nggak? Boleh deh. Gue yang provide segala produksian apa jalan gitu. Awalnya nongkrong di rumah gue. Tapi gila lu ingatan kalian bertiga terhadap kehidupan kalian di masa SMA itu jelas banget. Lu sampai bisa cerita detail. Gak usah gitu deh. Kayak semalam gue nonton kontennya dia baru pulang dari Arab kan, baru nonton Al Nassr apa segala macam. Belum umroh. Bukan ya? Lu bisa menceritakan pengalaman lu di situ tuh sampai detail. Oh, jalannya sepi, ini bau parfum, ini apa orang-orangnya gini-gini. Emang memori lu gokil sih. Lu sampai tahu hal-hal yang detail gitu. Emang begitu kok orangnya. Kalau masa SMA emang kebetulan kita bertiga tuh dari layer SMP, SMA dan kuliah. SMA kita paling solid coy ya. Iya. Itu kita sampai punya grup WhatsApp angkatan ada, kelas ada dan lain-lain untuk SMA gitu. Jadi emang kayak bukber bisa 5 kali tuh sama teman angkatan tuh. Iya, emang gue SMA 3 Setiabudi kan. Emang solid sih. Jadi emang kebendelan masa dulu susah lupanya. Bahkan saking serunya kita jarang cabut sekolah. Ah itu. Karena seru-serunya di dalam sekolah saking solidnya. Tapi kan lu sama Gofar SMA 3 Setiabudi. Iya. Ini kan ya adik Ciledug. Dia high scoop. Oh, hai. Belum ada. Itu baru ya? Dulu kayak belum ada sih, tahun 90-an. Tapi gue pernah lihat siapa yang posting gue nggak tahu, tapi di Instagram ada foto kalian waktu masih SMA. Ganteng lu cuy. Siapa? Lu bohong. bersih. Maksudnya Oh kalau itu iya. Enggak kurus dulu kurus. Iya benar. menurut gue mah Dearly Idol. Tuanya Bang Doli. Dearly Idol. Tapi kalian dulu mencolok nggak waktu di SMA tuh emang tongkrongan kalian tuh mencolok nggak?
Ya karena si Gofar suka ngelawak ya. Iya, gue pasti suka ngelawak. Jadi kemanapun kita pergi, ke kantin kemana tuh kakak kelas apa suka gitu, sini dong. Nah kebetulan tuh kita akrabnya di SMA angkatan kita zaman itu. Tiap minggu tuh kita bikin acara. Selalu hari Sabtu dulu masih masuk kan. Nah gue selalu bikin kayak tiba-tiba Jumat malam kita susun meja di lapangan. Besok tiba-tiba ada alat band. Dan guru-guru pada saat itu menyetujui. Support. Oke aja. Nah kedekatannya akhirnya sampai kayak gitu. Sampai akhirnya di tahun 2009 kita bikin film tentang anak SMA 3 ya. Iya sekalian reuni kita Sekalian film pendek. reuni, betul. Bikin Film film pendek ya? Film pendek. Yang produksi Kita sendiri. Kita Di DVD. Jadi yang datang dapat DVD itu. Kayak vlog atau kalian enggak, berakting? acting. Dia apa waktu itu? jadi sahabatnya Gofar. Yang bikin gua sama Gofar skripnya ala-ala aja. Kok gua kebayangnya lu jadi kakek Sugiono. Asli, Panca ganteng gue lihat di foto lama. Ganteng loh nih anak nih, ganteng loh ini. Tiba-tiba berubah. Iya, tapi di antara kalian bertiga nih, yang paling bandel siapa sih sebenarnya? Iya. Andika di depan Gopar sampai ngakuin kayak nggak tahu, koreksi kalau gue salah, kayak lihat Green Boys, dia merasa bahwa anjir kok masa muda gue kayak biasa aja ya. Iya, gue ngirinya di situ karena gue sering bolos. Gue akuin ke Gofar. Nah, kalau Gofar bilang, nah kita jarang bolos. Takutnya kalau bolos ketinggalan update yang ada di sekolah. Iya. Gue tuh ngirinya di situ. Kalian tuh hidupnya seseru itu gitu. Iya sih, dulu iya sih. Pertemanannya seseru itu dan kalian inget ceritanya Betul. detail-detail banget gitu. Ada suka lupa ya, kenapa ya? Iya, kalau gue Sebabnya apa ya? Ada lupa ya? Memori gue banyak yang lost. sih. Karena ada pemicunya dong. Emang lupa aja. Otaknya ngecil kali ya. Jadi kadang maksudnya ketika gue lupa, Gofar sama Riko yang nyambut. Biasanya begitu. Tapi setelah itu lu inget kayak Enggak juga, enggak maksud. kan ada orang yang lupaan sih. gua short memory juga, tapi ketika misalnya ada pematik yang ini Wen bisa inget tuh gue, ya kan? Butuh pematik gitu. Iya. Kalau lu udah dipatik pun tetap Pindah ke cerita baru. Yang gue inget. Episode mana yang lu favorit di Green Boys so far? Yang dia berandai-andai jadi entrepreneur usaha burger. Asik. Namanya sangat menjual lah, alias burger anjing. Ya kan? Burger anjing. iya benar. Itu favorit, itu gue pengen ngakak tuh. Iya. Disitulah lahir menu avocado worm. Dia udah berhayakan sekarang ada menu di Warkopoli. Dari situ menu avocado worm. Khayalan-khayalan itu menghasilkan. Iya betul. Tapi ya, alhamdulillah gue pernah bilang juga pas di episode itu juga. Suatu saat gue bakal punya usaha burger yang bisa keliling dari perkantoran ke perkantoran. Cuma nggak terwujud, tapi orang-orang ada tuh sekarang tuh burger keliling. Jadi anak-anak tuh nggak percaya, lu bakal diambil Satpol PP. Enggak, gue bilang. Selagi tuh gerobak lu ada roda, nggak bakalan. Aturannya gitu, sesimpel itu. Sekarang udah mulai ada tuh. Akhirnya sekarang ada. Iya dan bener. Nasi Padang aja udah keliling tuh. Iya, dan orang pada DM, bang nih kayaknya strategi lo nih diambil orang. Ya apa, bukan strategi gue juga. Mungkin pada saat itu pemikirannya sama. Berarti lu Gua punya bilang jiwa begitu. entrepreneur sebenarnya di dalamnya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya kan kalau Warkopoli kan barengan gitu. Barengan. As a business, kalau dia kan udah jalan. Gofar juga jalan sendiri. Lu yang jalan sendiri, apa yang ada di bayangan lu? Selain burger anjing tadi ya. Udah mulai kepikir gitu Iya. nggak? Kan lu sekarang udah megang duit. Gue pengen punya warung tendaan aja sih. Warung tenda. Pengen banget gue punya itu kayaknya. Jual apa tuh? Tenda ya? Ya pecel apa. Enggak jual tenda dong. Jual tenda. Warung rokok jual rokok. Warung pecel ayam dong. Warung tenda jual tenda dong. Oh, kenapa tendaan lu udah punya resto gede barengan temen-temen? Ya. Terus nggak tahu itu dari awal gue pernah cerita juga ke anak-anak pada saat yang bersamaan Warkopoli mau berdiri. Oke. Gue tuh sempat udah bilang
gue kayaknya pengen buka tendaan nih gitu, gue bilang gitu. Ntar dulu katanya kita harus punya apa sih namanya tuh bisnis yang bareng dulu satu gitu kan. Satu core dulu. Satu ya. core dulu Kita gitu, bareng-bareng jangan lah. Biar nanti jadi holdingnya buat cabang-cabangnya gitu. Nah tapi itu masih kepikiran sampai saat ini sih sama gue kalau misalnya gue harus punya warung tendaan. Pernah zaman dulu tuh kayaknya agak gagal 2 kali buka restoran Padang, bukan restoran sih, maksudnya warung Padang. Gagal terus. Tiap harinya seri aja. Ternyata emang orang begitu cemplung ke dunia bisnis F&B, kita harus yang ngontrol tuh keuangannya. Nah waktu itu tuh gue nyerahin ke orang aja, ke tetangga. Laporannya seri Laporannya terus. pulang seri, ya satu mulu poinnya seri. Lama-lama degradasi. Tapi lu semenjak Green Boy pecah. Green Boy pecah komitmennya selalu bertiga. Bertiga sih. Oh, harus tuh. Maksudnya lumayan jadi prioritas lah. Oh, kalau ada misalnya apa-apa. ada orang mau undang tapi satu doang gitu, Nggak apa-apa. mendingan nggak usah. Oh, Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Udah maksudnya emang tahu persis bahwa masing-masing udah punya value yang Masing-masing berbeda. lah. Iya. Ketika barengan juga berbeda juga Iya, gitu iya, kan. iya. Umroh siapa yang ngajakin? Yang ngide. Percaya atau tidak. Wah, pintunya kebuka dari dia awalnya. Dari dia, jadi ada tawaran masuknya ke Wancoy sebenarnya. Awalnya. Cuma ada sedikit transisi. Nah rombongan ini dari temen gue kalau yang sekarang. Cuma awalnya dia. Nyangka gak lu, coy? Apa? Ya maksudnya lu nyerahin keuangan ke tetangga. Umroh. Nyangka gak lu maksudnya kok tiba-tiba tawaran untuk umroh itu justru datang di awalnya ke lu? Panggilan kan. Betul, gue juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Oke. Sama sekali, itu sih gue deg-degan sih. Maksudnya diajak meeting, ayo bang kita umroh gitu. Karena emang posisi gue pada saat itu kayak belum pantas deh gue. Maksudnya dapat sub pertama gitu, sholat. Akhirnya gue meeting, gue coba ajuin ke anak-anak, ke Gofar, ke Riko. Nah mereka pada ngedukung untungnya. Ya udah yuk cari waktu dah, kita kapan nih? Udah nentuin apa segala macam. Cuma ada permintaan dari kita yang nggak bisa itu kok ya. Gitu, Ada pokoknya hal teknis lah. teknis lah. Oke. Jadi ya udah sempet abu-abu juga, terus sampai datangnya temen Riko ini. Nah kalau yang dari Riko Gofar fix aja jalan. takut. Udah fix. Bertiga itu takut. Takut sama lirikan lu. Siapa? Gofar. Gua mau Orang di judulnya Gofar kan gitu. Takut umroh karena Wancoy. Kita yang takut sama dia ya. Kita Gofar takut sama gini, dia. kalau Wancoy udah ngelirik begini, fix lucu banget ini pasti. Karena mungkin yang terjadi ya, kalian bertiga nih sama misalkan kenapa kita Allah qadarullah gitu. Kemarin niat berangkat haji bertiga loh. Gua, Oh iya. Andika sama Surya. Dikasih jalan Surya dulu. Karena tahu persis nih bakal kejadiannya sama mungkin sama kalian bertiga. Tatapan mata, Iya. Kayak udah. Ada yang aneh. senyum-senyum gitu. Tapi gue ngobrol sama Habib Jafar ya. Dia bilang gini coy. Kok itu momen pertama kali lo lihat Ka'bah itu harus khusyuk. Saran gue lu misah dulu tuh. Iya. Gue juga akan misah sih, maksudnya jangan deket dulu deh. Emang kalau bareng kenapa? Apa? Kalau bareng yang Ketawa, Iya, pasti ketawa. Bisa ketawa, bisa apa. Sama Habib Jafar bilang, jangan colek-colek di sana. Iya, kita lagi tawaf begini. Jangan. Nah, kok senggol nggak apa-apa. Apa? Kok senggol nggak apa-apa. Kok senggol. Iya. Kan rame. Jangan senggol mah nggak apa-apa lah. Orang padet, orang muter, Ka'bah. Jangan senggol mah nggak apa-apa. Tapi kan kita kalau ngomonginnya kan hal yang berbeda, ya memang kita juga nggak bisa sangkal juga ya. Karena faktor kedekatan kadang-kadang cuma senyuman, lirikan mata, body language itu membuat kita langsung kayak ke-trigger untuk ih apa nih. karena saking deketnya. Karena saking dekatnya kan udah tahu gitu. Dan kalian sebenarnya juga sadar itu. Gue sih selalu gue, maksudnya insya Allah lah. Bisa lah. Ya kan, kalau umroh kan paling 3-4 jam ya ibadahnya. Tuh belum apa-apa nawar. Iya, kurang lebih segitu Kurang lebih lah. segitu kan. Kurang lebih segitu lah. Iya, yuk maksudnya masa dari total 11 hari kita
dapat 4 jam aja nggak bisa harusnya. Nahan diri ya. Nahan diri dulu kita. Nahan diri. Bener. Habis itu baru Apa abis itu apa? ya bercanda kayak biasa gitu. Bercengkrama. Cengkrama. Lu kalau nonton kontennya yang baru nih, yang dia cerita dari Arab, ada celetukannya Gofar. Masalah sholat jenazah. Iya jadi gue cerita iya. Coba cerita itu. Gue cerita, Pak gue di sana sholat jenazah. Jadi keluar dari masjid ditarik sama bapak-bapak. Kita ada sholat jenazah, kamu harus ikut. Terus gue bilang saking ramenya masjid itu dan jenazahnya ada 17, gue sholat di luar dan beberapa orang di situ masih pakai sepatu sholat jenazah. Dengan polosnya Gofar gini, sujudnya gimana? Kita umur udah 42, sholat jenazah sujudnya kagak ada, Pai. Minimal kalau bukan dari keluarga kita kan sholat Jumat biasanya suka ada kan? Iya. Nggak tahu nih, nggak tahu. Beda. Gue lupa, gue di tengah. Gopar nggak tahu, gue lupa, lu tahu. Dia ketawa-ketawa. Anjing gue ngakak banget itu. Ngakak banget. Ya kadang-kadang kan kayak gitu-gitu tuh kan sangat mungkin terjadi kan. Apalagi pengalaman pertama. Dulu waktu kita umrah pasti pengalaman pertama juga gitu kan, kikuk. Ini apa ya, kenapa begini ya, kenapa begitu kan. Itu mungkin yang ditakutin sama Gofar dan teman-teman. Tapi kalau gue bisa lihat berarti kok posisi lu nih sebenarnya sebagai di tengah ya antara Gofar sama Wancoy. Lu kalau di bola playmakernya kali ya. Mungkin ya. Ya gue support aja sih karena strikernya kan mereka berdua. Gue. Iya. Kalau menurut gue satu udah jelas nih dia jargonnya di dia nih. People's champion nih. Semua Bang Wancoy salam apa. Tapi kalau nggak ada lu dia gigit, makanya gue bilang harus berdua undangan. Tapi kan harus disadari juga loh, keberadaan seorang playmaker itu penting buat seorang striker. Iya. Striker nggak akan bisa ngegolin kalau misalkan nggak dimainin sama playmaker. Betul. Gitu. Jadi ketika nama lu nanti semakin melambung di antara Gofar dan Rico, lu harus tetap melihat Rico dan Gofar sebagai sahabat lu, coy. Ya iyalah. Jangan itu mah berubah. pasti. Nggak akan berubah itu. Asik. Asik. Di grup WhatsApp kita bertiga, kalau gua sama Gofar chat-chatan, dia suka udah lama jawabnya udah. Padahal online. Ngarang. Ini ngarang. Ayo. Kemarin gue syuting gue baru balas 4 jam. Masa syuting 4 jam gak ada break, gak Ya mungkin. Allah, masa gue bohong. Ntar ada tuh hasil syutingannya ada. Iya. Masa lu mau present ke Wendy, dia juga udah percaya coy. Gua Masuk juga preview di ya, coy, gua juga syuting bisa lebih dari 4 jam kali. Iya. Tetep bisa balas WA mah. Buka handphone mah bisa. Nah, Lu apa film? Enggak sebenarnya syuting apa sih kemarin? Kuliner. Ya elah timbang kuliner. Iya, kan cuma bisa gue pakai- biasanya tuh yang pegang si Dimas handphone. Emang nggak pegang handphone gue kalau syuting. Oh, ngeri. Mulai sibuk. Tangan udah mulai pengkor. Gak bisa. Gak bisa pegang handphone sendiri Yang kok. sering brainstorming dan ribut masalah konsep pasti lu sama Gofar. Betul. Iya sih. Iya. Iya Gofar dulu baru ke kita. Kalau lu biasanya lebih pro ke siapa dengan ide-ide mereka berdua? Ini kan lagi brainstorming nih, idenya Gofar gini, idenya Rico gini. Lu memposisikan diri lu gimana? Kalau gue sebenarnya objektif aja sih. Jadi yang menurut gue lebih menguntungkan, lebih benar ya gue pasti milihnya gitu. Ada saatnya gue ke Rico, ada saatnya ke Gofar juga. Karena kalau misalkan gue mau ikut berdebat nggak diterima. Enggak juga. Langsung di cancel. Enggak. Kita Benar nih banyak cerita di luaran sana yang misalkan gue katanya kalau lagi meeting Warkopolim suka tidur apa. Gue pernah nyoba ngobrol tuh 1-2 kalimat. Bab diem aja udah. Akhirnya gue udah urungin diri. Begitu udah mulai main ke angka ya gue masuk. Baru ngobrol. Oke. Nah, karena kalau namanya angka kan udah pasti gitu ya. Maksudnya nggak ada yang diperdebatin. Nah ide gue itu kadang di-cancelin sama mereka berdua. Jadi kayaknya ya udah gue tinggal nambahin aja deh begitu. Parah. Iya begitu. masa di cancel. Oke, meeting berikut lo yang lead ya. No problem gue. Oke. Tapi ya kalian berteman
udah lama semenjak Wancoy dapat popularitas. Akhirnya kan secara finansial lebih baik. Alhamdulillah. Kalian bantu nata hidupnya dia nggak pada akhirnya? Bantu manage, lu megang duit hati-hati, nih jangan ini. Iya. Sebenarnya Wancoy alhamdulillahnya bukan orang yang boros dia. Dan ya kita ngingetin kayak "Shh, belum beli rumah. Oke. Beli rumah. Udah beli rumah. Udah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau buat gua sama Gofar yang kita banggakan dari Green Boys adalah ya Wancoy bisa seperti ini. Jadi kalau dia bisa nata punya achievement beli rumah apa, gua sama Gofar paling seneng. Ya dan dia dengerin. Beli apa, harus punya apa. Dengerin banget. Soalnya kalau nggak gitu kan orang yang biasanya nggak megang duit tiba-tiba megang duit banyak kan bingung kan. Ini mau diapain ya? Untungnya lu nggak boros ya? Lu nggak. Lu terus duit lu lari kemana selama ini? Nggak ada, kayak makan tuh udah ada jatahnya lah maksudnya. Terus kayak buat harian bensin apa segala macam udah ada. Nah job kerjaan tuh udah tabung aja udah. Bermula dari sate Sparo kok kata orang-orang. Nah gue diambil sama Riko tuh pas lagi ngorder sate Sparo. Emang nggak ada duitnya segitunya. Ditelepon Riko, diajak Sate kerja. separuh tuh maksudnya 5 tusuk. Ya 5 tusuk. Gue pengen, emang gue kurang ajar juga, gak punya duit, maunya sate Padang kurang ajar juga. Tapi kan namanya keinginan, nah gue kulik nih bisa separuh gak bang? Gak bisa, ternyata bisa. Iya. Beli rumah akhirnya. Alhamdulillah. Cash. Enggak lah, cash bertahap. Hitungan bulan tapi. Wah keren. Daerah selatan. Senopati ya? Bukan. Jauh lah Senopati. Bukit Golf? Daerah mana? Pulau Sabang? Jauh lagi. Daerah mana? Brigif. Brigif. Oh, sini dong. Dekat Andara situ. Iya, 1 tol dari Andara. Ih, solid. Ada momentum nggak ketika misalkan Green Boys berhasil, mulai makin terbuka pekerjaan, terus bikin bikin usaha bareng, kehidupan berubah gitu. Ada momentum lu sendiri kayak, ih gila. Iya pasti. Pas lu lagi sendiri tuh kepikir tuh gitu-gitu. Iya. Gila ya bisa segininya ya. Dari Green Boys. Gue ditanya dimanapun gue tanpa Green Boys kayaknya agak susah gue ngejar itu deh kayaknya. Gue dulu sebelum ada Green Boys tuh mikir, kapan ya tabungan gue sekian nih? Kayaknya nggak akan pernah deh begitu tuh, ada kepikiran kayak begitu. Waktu itu berapa tuh? Bayangan lu berapa tuh? Kapan ya? Se-M lah waktu itu. Se-M waktu itu. Iya, kayaknya sampai mati gue nggak bakal punya se-M dah gitu. Begitu ketemu Green Boys, ya alhamdulillah. Hah? Ada aja. Ada. Anjir. Tapi Green Boys sendiri ada planning lain nggak? Di tahun ini selain umroh, pokoknya per kita syuting ini Green Boys Ramadan kita ada konten baru dibanding tahun sebelumnya. Itu satu, terus juga si Warkopolim kan juga irisan sama Green Boys ya. Akan ada cabang-cabang lain yang kita buka di tahun ini. Sekarang udah ada berapa sih Warkopolim? 2, tapi menuju ketiga nanti di Bintaro. Komandan kita katanya investor, salah satu investor tuh di situ. Akan. Dia ini kan megang parkiran ya kan? Yang Bintaro dia juga. Iya. Akan. Nah, ini kan dari dulu kan grup malah pecah sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan kayak dari sendiri-sendiri udah punya nama, terus bikin grup. Iya. Terus tiba-tiba bikin podcast, terus tiba-tiba ke film. Iya. Nah, kalau Green Boy sendiri ada gak kepikiran untuk bikin film? Bikin film banyak yang nawarin sih dari kemarin tuh banyak yang Soalnya nawarin. cerita-cerita mereka aja, potongan-potongan konten lu, terus dibikinin sama orang animasian gitu, diceritain lewat animasi cerita kalian yang kalian tuangin itu lucu banget loh. Iya banyak. Lucu banget loh itu. Banyak. Waktu zaman SMA dia minjem motor orang, terus motornya dipinjemin lagi, di animasi ini tuh lucu banget jadinya secara visual tuh orang tergambar situasinya anjing lucu banget. Gimana kalau film? Nah kemarin tuh ada dari temen gue di Jogja, kebetulan kemarin tuh festival film nasional di Jogja apa ya? JAF. Nah dia tuh JAF ya? Apa? Iya. Iya.
dia ketemu PH lah, langsung nelfon gue, gimana kalau misalnya Green Boys gue bikinin film. Cuma gue lempar ke anak-anak, nanti dulu deh. Cuma di saat yang bersamaan Gofar juga ditawarin juga sama orang yang berbeda. Ntar deh coy, ini gue lagi coba nulis gitu. Rico juga begitu. Gokil. Nah kalau dulu lu pernah nulis buat film pendek, kenapa nggak dibuat memang original karya kalian aja? Nah itu karena semangatnya Green Boys dari awal beneran pelan-pelan kayak santai dulu bisnis. Jadi begitupun ini. Jadi kayak dapat feel dulu kali ya. Biar nggak buru-buru banget. Tek, tek. Tapi bisa dibilang secara niat udah 75% nih. Udah 70%. Tapi susah nggak Coy? Maksudnya berawal dari yang pertemanan, niatnya enjoy, terus pertemanannya kecampur sama bisnis, which is ada potensi gesekan karena duit, karena ide, karena apa. Ngejaga keutuhan pertemanannya lebih susah nggak menurut lu sekarang? Maksudnya kan potensi gesekannya banyak kan, misalnya bisnis, ide lu kayak tadi nggak keterima, itu kan potensi gesekan. Anjing ide gua nggak pernah diterima. Oh enggak, gitu. tapi itu bukan gesekan sebenarnya, jadi lucu-lucuan. Misalkan gue punya ide ini, emang nggak bisa. Nah gue mikir, oh iya itu jadul banget ya. Akhirnya gue mikir sendiri kayak begitu. Nah di Green Boys ini sebelum kita berantem lebih baik berdebat. Kita suka berdebat emang di awal. Sebelum akhirnya kita lempar ke floor nih yang udah jadinya nih. Begitu biasanya. Soalnya kalau kadang-kadang berantem pertemanan yang udah kecampur sama duit, itu resikonya gede kan? Iya. Betul banget. Gede banget. Pasti bubarnya sebuah grup tuh salah satu penyebabnya yaitu uang. Kemarin Gofar upload status, upload story, gue lihat tuh dia masuk mobil lu, di karpetnya ada genangan air, kok bisa? Emang iya coy? Enggak yang kali ya. Iya. Bisa? Kayaknya nih. Soalnya gue udah Di karpetnya bener-bener ada air, kayak mobil habis kebanjiran. Nah, tumpah enggak, banjir enggak karena area yang sama rata tuh nggak banjir, cuma yang kiri doang. Kayaknya feeling gue itu karena hujan deras kemarin, karet kacanya itu udah rusak. Jadi nampung ke antara pintu itu loh. Nah, itu tuh kayak ngalir terus. Nah, sekarang lagi diobatin dah. Asik. Kemarin lu main bola juga? Main bola. Kayak mini soccer. Masih kuat tuh. Lu rokok lu kan gila. Iya. 3 kali 10 menit tadi kemarin kuat. 3 kali 10 menit kuat. Gopar juga kuat. Oh iya? Gopar kuat, kita main 3 kali 10 ya. Kuat. 3 kali 10. Gue ngeliat di konten, putus, set, nyambung, putus, nyambung. Tapi medical check up aman, paru-paru. Nah, itu ya. Yang bagian kepala belum. Udah. Yang masuk Michael Jackson, yang masuk tabung kayak Michael Jackson belum kan? Ah, iya, malah gue takut. Kenapa ya? Gue orangnya takut, maksudnya, nah gue nggak ngerti sama sekali lah. Maksudnya, alhamdulillah di umur segini gue belum pernah dirawat. Pada saat itu gue masuk tuh, udah ngelewatin ini, tibalah di saat yang MRI itu, masuk ke ruangan. Gue bilang kasurnya masih di luar, wah aman nih, kata Gopar nakutin nih. Ya udah gue aman tiduran. Pas dipencet tuh, naik ke atas, oh masih oke kok, masih kebuka. Lama-lama didorong ke dalam. Gue bilang, tak dulu bang. Berapa lama nih? Sekitar 20 menit kok. Katanya, mau request lagu apa ya? Kata si abangnya. Abang tuh kayaknya. Ya abang lah. Request lagu apa ya? Kan perawat ya. Iya bener. Iya. Ya kan dekat banget Oh, dekat banget. Iya. Akhirnya pas mundur, lagu apa aja deh bang? Gue udah grogi di situ, udah grogi. Lagu apa aja deh? Ya udah dikasih headset. Masuk tuh separuh badan tuh, sampai segini. Udah gitu punya topeng ninja lagi yang dempetnya segini. Jadi jarak dari hidung ke besi itu cuma segini. Dan gue nggak boleh bergerak selama berapa bang? 20 menit. Deh gue coba deh. Yang boleh gerak jempol doang kan, suruh mencet kan, itu kan. Udah abangnya keluar, set, ngegerakin mesinnya. Duk. Wah 3 menit gue pencet deh. Bang, sorry bang, nggak kuat gue. Kalaupun emang ini, abang samping saya kita ngobrol maksudnya. Emang menyeramkan sih. Iya. Jadi dia takut gelap. Gue takut gelap. Takut gelap. Gue bilang abang sini nggak bisa pak, katanya radiasinya terlalu besar radiasinya. Saya harus ngegerakin dari luar. Oh ya udah kalau gitu cara lain deh, gue bilang. Jangan ini nggak akan bisa gue. Ternyata juga banyak beberapa orang tuh kemarin harus sempet dibius juga buat ngelakuin MRI. Iya tapi itu menakutkan sih. Di bawah tidur juga nggak bisa. Nggak bisa, kepikiran telak. Karena suara mesinnya itu Iya, gitu.
Gila ngeri banget. Masuk pula kayak kita masuk ke lorong tuh kayak anjir sih. Tutorial udah. Kalau lu aman kok? Apa tuh? Hasil medical check up? Belum. Nanti mau nih baru. Iya. Oh. Ya alhamdulillah sih nggak ada gejala yang aman aja. Alhamdulillah. Tapi kalau lu olahraga sih masih oke sih ya. Dan Masih. setahun ini dia bilang berhenti. Iya. Iya. Berhenti semuanya dia. juga Ada alasan nggak? Udah mulai aware aja. gara-gara lihat Instagramnya Pak Wendy. Mat sporty. Jujur, lu berhenti semua karena ngeliat Wancoy kan? Gue jadi takut ke dia. Iya. Kenapa ya kok? Enggak, tapi emang maksudnya sering di depan kamera, aktivitas juga alhamdulillah banyak. Kayak kita suka job karaoke luar kota. Oke. Itu besoknya first flight, wah badan rontok tuh gua. Siangnya ada syuting lagi. Nah gue minimalisir, udah deh kayaknya gue nggak ngerokok, nggak apa. Biar bisa long last aja sih. Karena lagi banyak yang dikerjain. Kalau lu nggak ada niatan kayak Apa tuh? dia. Belum gua. Belum. Tapi ngurangin iya. Ngurangin dia. Ngurangin iya. Gue ibaratnya tuh kayak ngedrink tuh gue Ngurangin udah. rokok. Iya, ngedrinknya. Kalau rokok kayaknya belum dah. Belum. Kalau dulu sebelum lu ngurangin aktivitas ngedrink lu tiap hari. Iya tiap hari. Sekarang? Seling satu lah. Senin iya, Selasa enggak, Rebo iya. Ya lumayan. Gitu ya. Seling satu. Kirain seminggu sekali gitu. Atau okasional aja. Gue okasional sekarang. Oh, Kayaknya. social drinker. Iya nggak sih social drinker gitu ya? Betul, tapi Anda 2 hari sekali sih Iya. nyari juga kadang. Enggak, kok nyari enggak. Udah ada aja. Oh ya berarti disiapin. Harusnya nggak ada. Gila lu coy. Kemarin kenapa nggak ikut dia Apa tuh? ini ke Arab nonton bola? Oh enggak, itu kan emang kerjanya Riko sendiri itu kemarin. Karena belum nggak ajak sekalian. Kan lu biasa selalu tampil berdua. Dia udah mempersiapkan waktunya untuk umroh. Iya. Enggak sih, lebih ke mahal tiketnya sih. Tapi ketemu ngelihat pertandingan Ronaldo itu salah satu mimpi gue juga. Tadi sempat kita bahas sedikit sebelum kita syuting. Pengalaman yang paling berkesan selama di sana gimana kok? Iya sebenarnya sih orang nonton bola udah banyak lah fans bola yang gimana. Cuma memang satu si Ronaldo nih satu mau pensiun. Iya. Kedua jarak lagi deket di Arab. Visanya nggak terlalu susah sama secara tribun itu jarak gue tuh bisa first row. Kayaknya kalau di Eropa atau di Amerika jauh Pasti kan. akan jauh, ya. Jadi mumpung deket dan lain-lain ya gue mau dapat momen itulah. Ya Kenapa lu Ronaldo banget? Ronaldo banget karena gue lumayan suka orang yang push the limit secara karir ya. Gue harus akui loh, secara CV tuh Messi nomor 1 tuh. Cuma Ronaldo gue tetap mau sehingga dia tetap atlet dengan bayaran tertinggi. Tingkat disiplinnya sih. Iya. Tingkat disiplinnya sih. Maksud gue gini deh, kalau gue jadi Ronaldo mungkin umur 36 udah pensiun gue dengan duit sebanyak itu. Cuma dia umur 41 masih push the limit, ya gue lihat itunya dan ya entertaining sih. Sama zamannya El Clasico tuh Ronaldo Messi, gue lumayan menikmati nonton bola. Gue sebagai anak basket nih, ada adrenalin di situ. Gue liat Ronaldo Messi tuh kayak begadang. Nah gue suka euforia itu. Since Kobe sama Jordan udah pensiun, gue nggak dapet itu di basket malah. Nah gue tuh perlu ada satu yang gue nonton siapa ya yang gue. Nah gue lihat itu di Ronaldo sekarang. Kalau lu pemain bola siapa? Kan lu pundit bola juga sekarang, sama si Enggok. Sama si Enggok bener. Iya kan? Shevchenko gue. Oh, eranya Shevchenko. Shevchenko. Nah, gue berhenti nonton bola yang live itu 2005, eranya Shevchenko di Milan. Milan. Abis itu ke Chelsea dia. Nah, gue udah ngikutin bola lagi. Jadi sekarang gue nonton bola cuma main di highlight aja. Oh. Tapi bisa memutuskan menjadi pundit bola. Gawat ya. Pundit highlight. Tapi dia kalau knowledge, olahraga sama politik dan pengetahuan umum, oke Wen. Pengetahuan umum ya, oke deh, oke. Berarti di sekolah termasuk yang pinter? Enggak. Kasih jeda Berarti dong. ada kebiasaan yang dilakukan yang mungkin kalian nggak tahu, makanya dia punya wawasan itu. Orang-orang nggak tahu nih, gua sama Wancoy suka banget discuss tentang politik. Jadi misalnya Lawyers Club nih, Oke. ada isu apa, gue bisa WhatsAppan. Coy, si itu menteri itu kok gini ya? Serius.
Dan dia bisa breakdown, iya nih menurut gue. Itu bener. Oh ya? Itu bener, Jafri-Jafrian kita. Menurut lu nih, yang diomongin Bung Dharma Pongrakun bener nggak? Oh, gue udah berhenti nonton itu. Lu tertarik sama politik tuh? Kagak, sebenarnya tertarik politik tuh buat bahan gue tidur aja sebenarnya, Dik. Iya. Nah ini, sorry gue potong. Kan gue teman sekamar dia. Itu loh main sering dibahas. Nyambung ke tadi medical check up dia nggak bisa ruangan gelap. Jadi dia tuh tidur harus terang dan ada suara. Oke. Nah gue sebagai teman sekamar dia Gak bisa. terang Ah. harus ada suara tanpa headset, loudspeaker. Nonton debat Rocky Gerung. sering gue post. Jadi pulang job jam 2 jam 3 pagi tidur HP di sini nih. Nah, gue kayak begitu sebenarnya pengantar tidur doang. Gue butuh suara yang gue nggak harus lihat layarnya gitu. Iya tidur. kan gue udah ngalah di TV mati, ya kan, lampu neon lo mati, ya kan, ya udah gue udah ngalah segitu, biarin dong handphone gue menyala gitu. Jadi gue tipenya kalau tidur di hotel tuh TV gue matiin. Ya bener dong kan sebelum tidur kan. Dia gini, oke lu menang ya. Gue di handphone. Udah kita sayang sama dia udah. Tapi dia takut tinggi juga, Pak, sama kayak lu. Oh ya? Takut tinggian. Seberapa parahnya? Kalau gue lantai lewat jembatan penyeberangan aja tuh kalau yang lantainya masih besi, goyang tuh. Nah, Oh enggak, itu gue enggak. Nah, gue udah separah itu. Gue pesawat sih, lebih tepatnya Kalau pesawat. gue pesawat iya, udah pasti itu. Tapi kalau gue gedung maksimal tuh lantai 3. Setelahnya tuh goyang. Walaupun nggak harus ngeliat ke bawah. Walaupun nggak harus ngeliat ke bawah. Oh, gue begitu ngeliat ke bawah, gue takut. Oh gue enggak. Gue waktu itu di Malaysia ke Legoland sama anak-anak gue. Ya kebetulan kita dapatnya apartemen kok. oke. Nah apartemennya masuk ada dua tower. Gue masuk ke lewat sini naik ke atas nyebrang. Nah jembatannya tuh kebuka. Jadi gue bisa ngeliat ya bener-bener jembatan antar tower tuh bener-bener ada jembatan. Ngeliat dong kanan kiri dong. Udah masuk ke kamar. Itu gue ngerasain yang namanya mandi. Ini tembok. Ini apa namanya bathtub. Iya. Mandi gue setengah badan. Jadi setengah badan di bathtub, setengah badan di luar bathtub. Jadi gue mandi gini nih kok. Buset, iya. Saking tahu karena yang ada di bayangan gue ini tembok nih. Yang selalu ada di bayangan gue ini gedung runtuh. Nah gue harus ngejaga. Isi anjing ketawa. Oh, kaki kiri Gue harus standby. ngejaga keseimbangan gue. Jadi kalau misalkan amit-amit ini runtuh, gue masih bisa gini kok. Nah, kan runtuhnya begini. Lu kesini juga tentu jatuh. Iya sih. Ya standby. paling nggak ada perlawanan gitu. Gue nggak pasrah-pasrah banget. Terus gue tidur, gue dapetnya di pojok. Pojok itu tembok, jendela lah. Gue begini kok. Nih. Gue begini nih. Ke kasur gue di pojok gue begitu. Itu padahal lantai 3 loh. Oh iya. Gue segitu parahnya. Bentar lagi menikah. Insya Allah ya. Calon istri nih. Masih muda itu yang lu post di itu. Iya. Kayak masih kecil nggak sih? Atau emang badannya aja kecil? Oh, badannya kecil. Badannya kecil. Sudah butuh waktu berapa lama untuk menerima seorang wancoy? Gue pacaran udah 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Udah 3 tahun pacaran. Oh, nemenin dari susah. Dari susah, dari nol dia. Iya. Dari makan pempek tring gitu. Duit ceban mau makan siang berdua apa ya kira-kira? Lewat gerobak tring. Ya uang pempek ceban nih udah. Sampai Valentine cuma Jeko. Iya. Dia dari nol banget sih. Sekarang udah up ya. Alhamdulillah. Tapi lu sebagai teman ke kehidupan pribadi satu sama lain gak ikut campur? Atau tetap? Ya karena sifatnya udah kayak saudara sih, bener. Bener udah kayak saudara, mau tidak mau ya di saat momen dia perlu sharing, misalnya dia mau nikah, apa nih persiapan kayak kita akan bantuin nge-MC apa ya itu jadi sharing sih. Jadi sharing cuma kita memang kalau nggak ditanya kita nggak kepo ya. Iya. Tunggu cerita aja gitu.
Interview-nya tuh kalau misalkan emang dibuka aja dari Wancoy. Kalau Iya. Wancoy misalkan, gue butuh saran nih, baru kalian involve di situ. Tapi kalau misalkan diem-diem aja ya udah. Iya. Dia nggak nanya juga. Tunggu dia cerita lah. Undang-undang kita lah. Tuh. Pasti undang ntar. Di Kalau mana nih? bantu-bantu MC juga ayo. Siap. Tapi kan rencana lamaran nikahan di Jawa, di kampungnya dia. Dia orang mana emang? Semarang. Oh, orang Semarang. Resepsinya baru Jakarta ntar. Udah punya bayangan impiannya nanti pernikahannya gimana? Udah. Indoor, outdoor 20%. Oh. Jadi ada indoor, sebenarnya indoor. Tapi tamu gue kan banyak yang nge-smoke nih. Gue perlu 20% area buat smoke. Jadi gue nyari gedung yang modelan begitu. Buat Bell Park, mall. Citos bisa loh. Mahal itu. Mahal lah nyewa mall. Dia kan duitmu udah nggak Duit udah masalah, banyak, Wancoy. Enggak lah gedung aja lah. Konsep apa konsep? Modern atau ada? Resepsi modern. Oh, modern. Iya. Tadinya si cewek gue bilang jauh modern aja. Gimana jauh modern? Lu pakai dongdot gitu dong. Iya. Beskap. Dongdot apa sih? Dongdot yang pakai apa, baju apa? Kok dongdot apa sih? Bukan Ya, dongdot. Itu loh yang dadanya nggak pakai baju. Kebaya. Bukan, yang cowok kebaya cewek. cewek. Tahu Tahu gue. gue. Yang Beskap. atasnya. Bukan, basecap kan tutup. Yang ini nggak pakai baju. Kok kemben? Kemben ya? Dodot. Dodot. Bukan dongdot. Dongdot bahaya. Oh iya, dodot ya. Dodot ya. Dodot. Iya lagi dongdot kok kayak ada yang salah. Adangnya tuh salah tuh. Iya. Takutnya kan mau pakai dodot Iya. gitu. Kalau itu udah nanti pas nikahan di sana di Jawa. Kalau di sini udah kayak modern aja lah. Oh berarti ada dua resepsi. Enggak, itu nikahan aja. Oh akad nikah aja. Akad aja di Pakai baju Semarang. itu. Pakai baju itu ya. Oh. Nah, begitu resepsinya modern. Bulan madu. Bulan madu. Iceland kan? Belum tahu. Iceland gue juga nggak tahu di mana. Ajakin lah temen bisa. Ajakin lah. Negaranya apaan nih? Lu pengennya yang dingin-dingin. Iceland mana sih? Finland ya? Finland ya? Gue belum pernah ketemu salju. Pengen gue ketemu salju. Trans Studio Bintaro. Papua Nugini ada loh, Papua Nugini. Papua Nugini ada coy. Tapi yang Jaya Wijaya. Tapi yang gimana gitu yang bikin happy dong. Jangan yang kita nanjak baru ketemu salju, jangan. Jadi itu di Trans Studio masuk langsung salju. Iya, transport bener. Yang alami Pak Wen, yang alami. Kau itu kan buatan. Di luar dibuat. Oh dia pernah ketemu salju benar. Belum pernah ketemu salju. Luar negeri juga baru Jepang gue, baru sekali. Baru sekali. Momentumnya juga bukan lagi pas salju. Bukan. ya? Sebenarnya bisa kalau dicari tuh, cuma jauh kita. Oh iya, kita waktu itu cuma di Tokyo ya. Kita ke Fuji lagi. Oh Fuji lagi hujan Dia deras. Nggak apa ada yang ngomong salju. gini kan? Kalau kesampean jam salju, gue mati di situ nggak apa-apa. Lebay amat. Jangan asal Nggak sampai mati maksudnya. Kayaknya udah gitu loh. Iya, tapi lu jangan asal ngomong gitu. Enggak ngomong Ngangkatnya mati-mati. susah. Di salju. Di salju ribet lu, Riko. Masa itu concernnya. Nggak susah. Iya. Tapi ternyata mimpinya simpel ya. Pengen salju Itu tuh, gitu. itu pengen yang mau salju. gue tanyain. Lu tuh orangnya nggak punya ambisi gede ya? Enggak, biasa aja gua. Let it flow dia. Iya. Ekspektasinya tuh rendah-rendah gitu. Lihat salju Iya. kayak udah puncak dari Kayak kemarin kebahagiaan. gue juga baru nyampe ke tanah Jepang, gue kayak lumayan sujud, maksudnya nyium aspal dia gitu. Maksudnya, iya karena baru sekali gue keluar negeri. Naik pesawat selama ini tuh baru yang 2 jam. Nah itu kan 8 Pas jam. pertama kali naik pesawat lu cium juga pramugarinya. Kagak. Pertama kali nih. Pilotnya. Pertama kali nih maaf nih. Di depan ya. Di pangku. Pas. Oh lu
lu selalu celebrate hal-hal yang pertama yang nggak pernah terpikirkan di hidup lu terjadi. Harus iya gitu gue. Iya benar-benar. Agak sentimental ya. Kalau Gofar kan ini mimpinya gede-gede kan. Iya. Gue mau bikin ini, gitu-gitu. Kalau lu pendek-pendek aja. Simpel aja. Tapi udah mulai dia. Apa mulai? Apa ya? Udah mulai dia seiring rezekinya bertambah, udah mulai kalau ke mall Plaza Indonesia. Jujur. Tapi nggak jajan. Tapi masuk salah satu toko. Iya. Gue penasaran doang. Udah mulai, weh. Penasaran doang. Uji nyali. Uji nyali. Bahasa Indonesia tuh susah belanja sih gue. Tapi rezeki nggak ada yang tahu kan? Iya, nggak apa-apa. Gue ada masuk ke salah satu brand, gue lihat, nih oke juga nih, Otter nih gue bilang nih. Tapi bahannya bahan-bahan, bukan. Bahan-bahan, Balenciaga, oke. Gue penasaran kan, Nah. gue masuk, gue udah curiga. Nih toko pintu ditutup, abangnya juga pakai sarung tangan nih. Abang tuh kayaknya. Ya kan orangnya humble. Iya, Orangnya humble. ya. Sama siapa aja saudara. Iya maksudnya, ya apa sih penunggu toko? Penunggu toko. Gue udah curiga, masuk. Andai kata harganya sekian, gue kayaknya beli nih. Gue ada tuh. udah ngukur tuh. Ada nih. Ya segini beli sih nih, outernya ini bagus nih. Masuk ke dalam, udah disambut meriah tuh sama abangnya tuh. Gitu, pokoknya gitu. Penonton Green Boys pula. Bukan. Oh, bukan. Gue lihat, gue tuju yang barang yang gue lihat dari luar. Gue intip langsung harganya. Buset, gue bilang. Jaket nggak ada kancing 35 juta. Udah kan, gue lihat bawahannya gue lihat. Celananya tuh kayak piyama begitu. 26 juta, 60 total. Abangnya ini di belakang gue percis. Ada yang lihat gue. Langsung, ada juga kok Pak yang diskon. Down situ. Gue pindah ke kredit diskon tuh. Gue pindah. Jahitannya lepas 5 juta. Kayaknya belum nih. Bukan gue nih di sini. Akhirnya gue pamit. Pamit aja sama abangnya. Pamit bang, gitu aja udah. Lu kan style lu oke kok. Bantulah dia untuk mencari style terbaiknya Wancoy. Gue juga streetwear kan, tapi gue juga sukanya sama kayak Pawen lah, sukanya Udi apa. Tapi Gofar kan necis juga. Oh dia iya. Nggak pernah minta rekomendasi dari mereka berdua. Kemarin Udah udah. yang cocok ya gitu. Iya beberapa ada sih, beberapa saran dari mereka ada sih. Kayak gue harus pakai celana jangan yang street, ada. Omongan-omongan itu ada. Dia lucu kalau mendeskripsikan sebuah, kayak terakhir gue ke Jepang buat basket, ya gue sendiri. Dia sama Gofar gak ikut. Dia deskripsinya gini, kok gue mau punya kaos yang ada tulisannya di sini, boleh kali ya? Off-white taunya. Off-white ada tulisan di sini, asal punya aja satu. Yang terakhir ada tulisan. Kan Plaza Indonesia ada, nggak masuk. Iya. Nggak masuk. Oh, nggak masuk. Harganya. Tapi kalau usah lu, gue juga sama kok. Gue juga sama tuh. Karena kadang-kadang ada berpikir nggak make sense-nya. Betul, ada iya, berpikir kayak nggak gitu. make sense. Mungkin balik lagi. Karena gue juga udah jadi suami, udah jadi bokap juga buat anak-anak. Kadang-kadang mikir juga. Kata gue mendingan daripada beli segini, mendingan buat masih berpikiran kadang-kadang sejuta dapat satu, mendingan gue sejuta dapat 3 gitu. Betul, Betul. Kadang-kadang masih begitu. Malu nggak malu tuh. Kemarin gue nggak usah. Gue sensi. Lagi nyari tas sebenarnya. Nyari tas yang bisa gue pakai buat naruh barang buat syuting. Tapi kalau jalan di mall juga nggak kegedean nih. Sama tuh ke merek itu, masuk ke dalam. Gue cobain. Tanya anak bini gue, bagus nggak? Bagus. Gue lihat harganya. Gak bagus. Gue cari-cari alasan gitu. Kayak kegedean deh gitu. Padahal anak-anak gue. Anak bini gue udah bilang, bagus kok, cocok kok ya. Ntar kita liburan kan mau keluar nih rencana gitu. Itu cocok tau gini bagus kok. Iya tapi kegedean. Mulai nanya size yang nggak ada. Ada yang lebih kecil nggak? Iya. Kayak gitu tuh.
Kalau nggak size, warna gitu. Ada warna ini nggak gitu. Padahal pas kita lihat harga, nggak make sense deh. Tapi gue coy ngerasain siapa yang lu rasain sih gitu. Deg-degan tuh kalau udah dibawa ke brand besar gitu. Apalagi diikutin mulu sama Ramon ya kan. Aduh. Ini yang di sini aja nih ada diskon. Tapi masih nggak make sense juga. Terus lu alasan sampai akhirnya keluar dari toko itu apa? Sama kayak Pak Wendy. Gue fitnah barang mati aja. Gak ada nih yang lo mau gitu ya. Daripada gue pindah orang dosa. Benda mati nih gue pindah nih. Tapi sesekali sih boleh lah. Iya mungkin ya, tapi nggak. Sekarang kan job lu udah mulai banyak. Iya. Ada mungkin beberapa panggilan-panggilan yang lu datang harus tampil lebih dandan, lebih rapi gitu. Buat gertak-gertak orang aja ya. Buat gertak. Next star lah. Tapi akan menuju ke sana. Ada beberapa maksudnya barang yang dulunya gue pengen banget tapi nggak mampu, tapi gue sekarang udah. Contoh. Ada lah. Apa? Contoh. Apa? Stone Island ada satu. Terus Pengen banget punya jaket yang ada mata laler itu. Mata laler. Apa sih? CP Company. Oh, CP Company. Tuh pelan-pelan kan dia udah mulai. Ngulik loh. Kalau udah merek-merek itu mah merek-merek ngulikan. Jam nggak ada mimpi jam. Kalau mimpi ada. jam gadang lu taruh sini. Muat. Iya. Jam apa di? Gue James Bond, Omega. Omega. Pengen nih. Boleh. Selera Boleh kali boleh. Boleh kali Seleranya unik soalnya. Yoi. Boleh. Omega buat jam pertama sih solid. Iya. Tapi Next lah. ketika lu lihat saldo Bisa. kayaknya jam Omega belum kebeli nih. Tapi kalau telur Omega katanya udah kebeli. Omega.